Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Kali ini saya akan ngebahas beberapa hal penting yang harus kalian persiapkan sebelum meraih beasiswa. Karena banyak sekali yang bertanya di luar sana, apa sih Kak yang harus dipersiapkan ketika meraih beasiswa. Jadi di sini, di konten ini, di channel saya di Kacamata Dunia, saya akan ngebahas bagaimana step-stepsnya khusus untuk beasiswa Belgia. Jadi terus ikuti ya. Jadi bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Bagi yang belum, like, komen. Di bawah 6 yang bisa menerima seperti itu. Jadi dulu sebelum saya nge-apply beasiswa ada beberapa hal penting yang saya lakukan, ada proses-proses yang memang sifatnya krusial. Jadi yang pertama yang saya ingat banget itu adalah yang pastinya saya menuju ke website yang sekiranya bisa memberikan saya informasi tentang berita beasiswa gitu, dimana saya bisa melihat beasiswa tersebut carinya apa saja sih syaratnya, dan kemudian apakah saya memenuhi syarat gitu. Yang pertama yang saya lihat biasanya IELTS gitu, karena bahasa Inggris ini sangat-sangat penting kemudian untuk dijadikan sebagai standar, karena setiap universitas, jurusan bahkan atau penerima beasiswa itu mencari nilai skor tertentu begitu. Jadi tidak semua sama, tapi biasanya sih ada range-nya. Antara dulu waktu saya memulai untuk apply beasiswa, saya sangat membaca secara detail, karena menurut saya hal-hal yang sifatnya detail itu akan sangat membantu teman-teman sekalian untuk lebih mudah mendapatkan beasiswa. Karena kalau misalnya kita nggak detail, kita bakal kehilangan informasi. Anggap saja informasi tersebut adalah informasi yang sangat krusial, terus kemudian hilang sebagai syarat yang akhirnya menggugurkan teman-teman sekalian. Sama yang pastinya teman-teman mengikuti langkah-langkah yang ada di website tersebut atau di provider beasiswanya, apa saja sih syaratnya gitu. Biasanya sih ada persyaratan bahasa, motivation letter, kemudian recommendation letter atau surat rekomendasi dari dosen kita yang mengetahui kita siapa sih diri kita sebenarnya gitu. Jangan sampai direkayasa gitu ya, benar-benar kayak dosen yang mengetahui kita titik bengeknya seperti apa. Nah, selain yang saya bilang tadi, teman-teman juga biasanya nih ada beberapa syarat tertentu, kayak syarat spesifik yang teman-teman perlu lakukan, misalnya usia, kemudian berapa persen yang bakal diterima, berapa kuotanya gitu ya, lebih kurangnya. Karena kalau misalnya teman-teman melihat bahwa cuma segini yang mau diterima nih, tentu saya teman-teman kayak tidak terlalu menumpukan harapan gitu pada beasiswa tersebut, karena ya takutnya juga bakal kecewa gitu. Tapi juga jangan memandang enteng atau memandang sepele, karena terkadang justru yang kayak sedikit itu yang justru goal gitu. Misalnya kayak 100 kuota kita malah nggak lulus itu, malah yang kayak dicari cuma 3 atau 2 orang kita malah lulus. Sesuai dengan pengalaman saya, karena memang yang namanya rezeki tidak yang tahu gitu ya. Kita nggak pernah tahu di mana titik kesuksesan kita atau di mana titik rezeki kita. Jadi pokoknya mencoba aja kayak gitu. Saya ingat banget waktu itu saya ngapply banyak beasiswa banget gitu. Saya sudah bahas di vlog yang ini nih. Teman-teman bisa lihat di situ. Yang pastinya nih saya nggak mau bertele-tele, untuk beasiswa Belgia ini memang cukup dimudahkan banget. Cuma yang saya tahu banget bahwa prosesnya ini sangat panjang. Sekitar bulan November tahun 2017 saya tuh udah mulai kayak ngisi-ngisi formulir setahu saya, karena kan di Fleurhof sendiri itu ada beberapa jurusan gitu. Nanti saya cantumkan linknya di bawah. Kayak ada sekitar 12 jurusan, karena memang ini beasiswa pemerintah Flanders dan ini ditujukan untuk jurusan-jurusan yang sifatnya strategis begitu. Yang mana ketika otomatis kalau misalnya ini adalah sifatnya strategis, pasti jurusan-jurusannya itu yang terkait dengan developing countries. Nah, seperti jurusan saya nematologi itu terkait dengan hama penyakit tanaman, karena memang di bidang ini masih sangat jarang ya untuk di Indonesia, sehingga memang cukup berpeluang. Dan lagi pula saya memiliki background agronomi S1-nya gitu ya. Artinya tetap inline, meskipun sebetulnya ini saya agak sedikit melenceng dari pertanian gitu, karena kan ini biologi terapan, dia lebih kepada satu juga yang sangat penting teman-teman sekalian ketahui, bahwa ketika kita ingin mengapply beasiswa, lihatlah negaranya juga dan reputasi kampusnya. Saya juga udah bahas sebelumnya sih kenapa itu sangat penting, karena kalau misalnya kita berkuliah di universitas yang top 200 dunia, banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan. Seperti support sistemnya itu lebih lengkap, kemudian kalau kita misalnya ada masalah gampang terselesaikan, dan jarang sekali terjadi istilahnya tuh kayak non-subjective target, atau mungkin bahasanya terlalu ribet ya, mungkin kayak tidak bakal ada istilah pilih kasih gitu, kayak mereka fair. Kalau misalnya benar ya salah, nggak ada istilah kayak biasanya kan institusi kecil, meskipun di Eropa, karena saya udah ngalami itu, bakal ada yang namanya diskriminasi segala pasti ada di mana-mana gitu ya. Maksudnya ada somehow kita
sudah melakukan hal yang maksimal tapi masih mendapatkan sesuatu yang kurang maksimal, padahal kita expect-nya kan dapat yang maksimal begitu kalau kita ngomongin masalah skor. So basically ada beberapa keuntungan sih kalau misalnya kita di universitas 200 dunia, dan pastinya untuk universitas-universitas yang ditujukan untuk penerima beasiswa Filler UAS itu udah pasti universitas yang top dunia gitu ya. Rata-rata mereka udah masuk itu, udah masuk 200 dunia, termasuk Gen University misalnya seperti universitas saya ini. Itu udah masuk top 100-an dunia gitu. Ya sekarang sih 124-an gitu. Yang pastinya dia nggak pernah dibawa 150, bahkan pernah 180-an, 70-an gitu, tergantung yang menggrade-nya gitu, tergantung yang kayak istilahnya tuh siapa yang kemudian memberikan ranking seperti itu, apakah Webometrics atau yang lain. Lagi-lagi kembali kepada beasiswa Belgia. Ini menurut saya untuk beasiswa Belgia ini perjalanannya cukup panjang teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, November 2017 saya sudah mulai isi-isi form, kemudian setelah itu saya kirim, lalu kemudian diseleksi secara apakah sudah memenuhi syarat secara akademik. Bacakan aja ya langkah-langkah, langsung saya bacakan aja ya langkah-langkahnya. Jadi saya sudah nuliskan di HP saya. Sebenarnya ini dulu sekitar April 2020 dulu sempat mau sharing di Universitas Muhammadiyah Jogja, waktu itu terus nggak jadi gitu ya. Sekarang saya jadi punya contekan, nanti saya juga cantumkan di sini, teman-teman bisa ngikutin juga alurnya. Jadi alur pendaftaran IMANEMA ke Filler UAS. Jadi saya ngebahas jurusan saya aja, mungkin yang lain juga memiliki prosedur yang mirip-mirip atau setidaknya hampir sama begitu ya. Yang pastinya saya ngomong di sini nanti teman-teman bagi yang anak-anak pertanian IMANEMA, mungkin alumni-alumni Universitas Muhammadiyah Jogja atau dari manapun kalian yang jurusan biologi, agronomi atau teknik pertanian bisa juga ke situ gitu, ke jurusan saya ini. Nah yang pertama waktu itu saya pre-academic admission. Nah pre-academic admission ini seleksi akademik kayak dilihat IPK kita, kemudian sifatnya itu formulir yang isinya kayak biodata kita, IPK kita, background kita berasal dari SMK mana, kemudian prestasi-prestasi apa aja, tapi itu sebenarnya nggak pokok ya, yang penting IPK dimasukin gitu, kita alumni universitas mana kayak gitu. Nah waktu itu Januari 2018, jadi Januari 2018 itu adalah deadline saya. Yang tadi saya bilang November 2017 itu kayak persiapan aja begitu, karena kan November, Desember, Januari kayak 2 bulan gitu ngisi-ngisi form, karena emang cukup panjang perjalanan Filler UAS ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, untuk tahun 2021 masih panjang banget. Tapi emang udah deket banget nih kayaknya sekarang ini, karena udah bulan Oktober ya, harusnya udah disiapin. Jadi teman-teman yang untuk batch 2021 harusnya udah siap sih, masih kayak udah niatin sekarang gitu. Nah kemudian yang kedua, setelah kita diseleksi akademik ya teman-teman itu, jurusan tersebut meminta berkas persyaratan hard copy dikirim jika jadi nominasi. Jadi kayak setelah tadi diterima secara akademik, lalu kemudian untuk didaftar sebagai istilahnya itu nominasi atau kandidat penerima beasiswa Filler UAS itu mereka minta hard copy. Nah ngomong-ngomong kalau masalah hard copy, kemarin aku tuh banyak ngurus dokumen banget gitu, kayak ada beberapa dokumen yang udah ada bahasa Inggrisnya, ada yang nggak ada. Kalau ijazah saya sih udah. Jadi teman-teman yang ijazahnya itu belum bilingual atau dua bahasa itu segera disiapkan dari sekarang, dan kalau bisa tersumpah gitu jauh lebih aman, karena juga bisa digunakan untuk beasiswa lain misalnya. Seperti sertifikat, karena menurut saya ini juga bakal jadi bahan pertimbangan. Prestasi itu memang somehow nggak terlalu diperhatikan, namun menurut hemat saya menurut berdasarkan pengalaman saya bahwa itu akan cukup dipertimbangkan begitu. Karena tentu dong orang yang berprestasi itu ya selain dia memiliki intelijensia, dia juga memiliki, karena mostly kita Indonesia ada lomba-lomba kayak karya tulis, itu kan juga sebenarnya akademik ya, kemampuan kita menulis, jadi akan menjadi nilai tambah kok. Itu kalau menurut saya sih, tapi nggak wajib ya teman-teman, yang pasti ada ijazah, ada IPK, kemudian ada surat rekomendasi kayak gitu. Sebenarnya saya mau nyebutin sih hard copy apa aja yang dibutuhkan, mungkin nanti di vlog selanjutnya akan bahas, jadi saya bahas secara general aja. Kemudian yang ketiga, semua berkas tadi yang sudah di hard copy berupa form yang sudah ini, kemudian sertifikat, surat rekomendasi, dan biasanya mereka minta cap basah gitu, dikirim fisiknya gitu ya, diteruskan ke Filler UAS buat diseleksi awal untuk top 12. Jadi waktu itu ada istilah top 24, kayak
top AB list. A itu kayak 12 atas, kemudian 12 selanjutnya 13 sampai 24 itu adalah B list. Bahkan ada C list yang kayak orang itu yang bener-bener tidak terlalu direkomendasikan, kayak cadangan banget gitu ya. Gimana sih bahasanya, bukan cadangan banget ya, kayak gitulah 12. Namun teman-teman kalau udah masuk 12 itu kayak besar banget peluang untuk diterima FLIRWAS, karena ada adik kelas saya tahun kemarin 2019 ditolak, 2020 keterima gitu. Tapi memang dia udah masuk top 24 kayak gitu. Nah, yang keempat selanjutnya jurusan saya Manema, karena nematologi menambah syarat wawancara Skype untuk mengenal kandidat lebih baik. Jadi sebetulnya ini bukan syarat mutlak ya, namun lagi-lagi bahwasanya penting kemudian untuk mengenali calon kandidat beasiswa. Ini tergantung jurusan juga ya. Nanti teman-teman ini bisa mengkonfirmasi ke kakak kelasnya kalau misalnya ada yang udah dapat FLIRWAS juga untuk lebih jelasnya. Nah, setelah wawancara itu kemarin tuh saya kebetulan waktu itu di Jakarta gitu ya. Saya ingat banget lagi ngurus dokumen. Karena gini teman-teman, jadi mengurus kampusnya itu tuh beda sama beasiswanya, walaupun bersamaan. Maksudnya tuh kita bisa diterima di kampusnya, lulus secara akademik, tapi kita tidak mendapatkan beasiswa, bisa saja seperti itu gitu loh. Jadi makanya waktu itu saya posisinya di Jakarta mengurus dokumen yang harus saya kirimkan untuk mendapatkan surat penerimaan. Karena kalau kita mau diterima beasiswa ya harus udah diterima di universitasnya dong, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah di sini admission letter atau unconditional, artinya tidak ada lagi syarat misalnya kekurangan bahasa atau hal-hal lain yang kira-kira menghalangi kita untuk mendapatkan surat admission letter itu atau surat penerimaan dari universitasnya, itu sudah di tangan, itu dipastikan ya. Kemudian setelah itu udah selesai kelar semua, ini sudah kita sejujurnya ada 2 kali saya ngirim. Yang pertama saya tuh ngirim hard copy. Jadi pada saat proses seleksi itu juga kita lagi ngurus admission letter gitu ya. Memang kita dibutuhkan banget karena itu bakal dikirim untuk kepentingan visa kalau nggak salah. Jadi kayak kita dikirimin terus itu dikirim balik lagi. I don't know, but di copy apa ya waktu itu disahkan. I don't really know. I wanna check it later. Saya mau cek nanti. Nah, di sini admission letter itu sangat dibutuhkan pastinya ya. Dan pengumuman waktu itu saya ingat banget, katanya sih Mei gitu pengumumannya, tiba-tiba pengumumannya datang secara cepat gitu. Jadi sebelum waktunya, saya ingat banget, nanti saya cantumkan kayak gini, sekitar tanggal 6 April apa ya pengumumannya, dan pengumumannya di rumah ini kebetulan. Dan setelah itu barulah urus visa ke Jakarta. Visa ke Jakarta itu cenderung lebih ringan gitu ya. Yang penting teman-teman ada uang. Saya cantumkan nanti link di bawah yang bisa dihubungi, atau saya cantumkan di link website saya. Teman-teman bisa akses itu untuk mendapatkan proses pengurusan visa, karena saya udah bahas di website saya latupanrita.com. Nah, selanjutnya berkas akademik dan visa terlegalisir dikirim ke kampus tujuan. Jadi berkas akademik itu yang udah disahkan, kalau nggak salah ijazah sama transkrip sama visa itu tadi terlegalisir teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah departure. Jadi seperti itulah kira-kira secara umum teman-teman ya. Nanti secara detailnya saya akan berbagi pengalamannya gimana sih pada saat mengurus. Mungkin sudah agak lupa ya teman-teman ya. Saya ngerasa bahwa saking saya sibuknya waktu itu, jadi kayak rasanya itu berat untuk ingat semua yang saya tahu. Sekarang saya udah selesai gitu ya, kayak udah kelar 24 bulan, bahkan sekarang udah bulan keberapa ini, berarti bulan ke-26 sejak peristiwa itu. Dan itu kayak lama banget, 2017, 2018 sampai 2020 kayak udah lama banget dan agak susah untuk diingat, kecuali kalau saya buka-buka dokumen. Namun yang paling jelas teman-teman sekalian bahwa tadi itu adalah generalnya, dan teman-teman sendiri juga bisa mengakses di website ini ya, di website resminya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap gitu. Nah, oh iya, ini jadi kemarin secara timeline waktu saya itu supaya sebagai pandangan bagi teman-teman. Jadi alurnya seperti ini. Yang pertama, persiapan dokumen dan aplikasi itu sekitar November Desember 2017. Jadi ya kayak sekarang lah kira-kira udah harus siap-siap buat tahun 2021 ya. Kemudian yang kedua, seleksi awal Januari 2018. Ini untuk Imanema ya, karena setahu saya ada beberapa jurusan yang juga deadline-nya cuma malah Februari dan Maret. Jadi kayak bervariasi sesuai dengan jurusannya, karena ada seperti yang saya bilang tadi ada 12 atau 13 jurusan. I don't know exactly, saya nggak terlalu tahu lebih tepatnya berapa karena saya cuma fokus sama ini aja, Imanema atau nematologi. Kemudian seleksi akhir itu Februari 2018, kayak seleksi akhir di mana itu untuk dilihat AB listnya yang saya bilang tadi, saya jelaskan sebelumnya, yang kayak 12 top
top 12, top 24 kayak gitu. Kemudian pengumuman lulus April 2018. Ini sebetulnya Mei ya, tapi karena kemarin ini agak dipercepat. Kemudian kalian pengurusan visa itu Juli Agustus 2018 sudah bisa maksudnya. Dan aku dulu tuh ngurus Agustus kayak mepet banget, sementara berangkatnya harus 31 Agustus dan saya ngurusnya kayak awal Agustus gitu ya. Lumayan agak mepet, teman-teman jangan dicontoh ya. Kemudian departur 1 September 2018. Untuk vlog selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana pengalaman atau rasanya berkuliah di Gen University. Saya akan menceritakan semester pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan bagaimana sih challenge, tantangannya, bagaimana saya berinteraksi dengan orang sana. Kemudian demikianlah video saya kali ini, semoga tidak terlalu panjang dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau masih belum tertata karena studio saya di bawah rumah belum jadi, so mungkin jika nanti studio udah jadi kayak saya lebih bisa fokus, kayak lebih nata saya mau ngomong apa, mungkin bisa berapa kali teks segala macam. Kalau sekarang tuh kayak harus buru-buru karena ada ibu juga kadang-kadang tiba-tiba ngomong. Mohon maaf banget, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa yang baru datang segera subscribe dan jangan lupa like, comment, dan share. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.